selamat pagi Sobat Mersix. Sekarang jam 6.15 ya, tanggal 6 Februari 2024. Saya akan jalan-jalan ke SMPN 2 Labuan untuk memenuhi undangan dari MGMP IPA Kabupaten Pandeglang, Rayon 456. Nah, kita ke sana untuk sharing terkait bagaimana sih menyampaikan materi listrik yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Nah, kemudian saya akan dibantu dengan tim, dan kebetulan saya sendiri dari Serang naik motor, kemudian nanti akan menjemput Kang Firman di Pandeglang, dan kita ketemu dengan Kang Taufik di Labuan karena dia asli orang Labuan. Oh ya, sekitar 2 jam perjalanan ya, lumayan agak panjang juga. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Yuk ikuti keseruan kegiatan ini. See you. Macet juga ya ini. Dari daerah Cikupa. Daerah mana ya? Cekek. Ayo berangkat Kang Firman. Siap. Tadi harap-harap cemas tuh. Kenapa? Masalahnya mendung di sono tuh. Di sono tuh. Oh. Bekas hujan juga kayaknya. Makanya pas lihat ke arah Pandeglang, wah kok mendung juga sama. Tapi alhamdulillah nih agak cerah. Wah, kalau hujan kita kehujanan nih. Nah, kita melewati Banjar. Rumah saya juga di Banjar, tapi bukan Banjar. Pandeglang. Bukan Banjar Pandeglang, guys. Banjarnya Banjar Jawa Barat. Ini namanya pertigaan mana ini? Mengger. Kalau ke kanan ke arah Ciput. Sebenarnya tembus-tembus juga ke Labuan ya. Tapi Ciput mah kayaknya tembusnya lebih dekat ke Anyar. Ciput. Nah. Pak. Lumayan adem tuh kalau lewat sono. Oh, bukan adem lagi. Nah, tapi kita mah lewat kiri aja dah. Ini kalau terus Pak. Hah? Terus tembus di Banjar. Oh, balik lagi ke Banjar. Ini nih. Wah, perlu ditelusuri itu. Jalan ke kiri ini bisa tembus ke Banjar, ke rumah saya. Macet emang geng. jalannya sih lumayan sih. Pasar tradisional ya. Soalnya dulu Bagaimana mampir. Mas Blackie-nya harus minum susu dulu. Ini tanjakan yang begitu mengeping tajam, dan di sana terdapat rumahnya Mas Fauzan ya alias Ojan. sampai di atas belok kiri. Nah, tinggal rumahnya Nong nih, Mbak Puji di sebelah mana nih? Ucuk kayaknya itu mah, bukan Ucuk. Unma. Oh, ini Unma ke kiri. Pak. Dulu hampir mau jadi nih sama Mas Tebut. Yang betul, kasih tahu aja sendiri. Dikasih jalan ada malah dingin. Ya nyala. Bukan malah dingin, malah ngantuk. Tapi lalu lintas terpantau ramai lancar. Mas Arif nih, teman saya yang pengen naik Murni, pengennya nyampainya sini. Tapi nggak pernah kesampean. Tuh, Murninya baru nongol tuh di terminal. Ini ngejejer Murninya. Terminal Labuan. Continue for 1 kilometer. Sampai juga kita disambut dengan Bapak Topik. Mas Taufik. Bapak Topik. Ya itu udah nyampe dari tadi. Dia mau ekspor kemarin anjir. MGP jir. Dia mau ekspor kemarin. GP. Jadi Makan tuh. wih, satu ada Mas Taufik sebagai warlock yang akan memimpin MGMP pada kali ini. Sebagai ini penghuni asli ya. Penghuni asli. Ini kampus lagi itu hayalan.
Depan sebenarnya SMA ini udah gigir Pak. Nyata? Gigir doang. Bisa sampai depan. Gigir jasa. Apa? Enggak Pak, si Topik ngajak promosi sama Pak Yudi katanya. Parah Pak. Pak katanya SMA 3 Pak. SMA 3 sebelah doang Pak. Pengen promosi langsung sama dosen. Mas Topik lagi baca-baca materi. Wah, di sini ada Fairi persiapan. Simpan dong. Sama Oh itu udah datang. udah datang. Gimana Mas Topik perasaannya hari ini? Sangat senang ya. Sangat senang ya. Antusias, Sangat diplomatis. diplomatis. Abis ini mau langsung promosi katanya. Ya bisa jadi. Iya sih. Kemudian ya. Saya kuliah umum. Ternyata agak kayaknya di luar ekspektasi. Iya. Dikira tuh Tidak sesuai rencana. iya. Ternyata Ini si bapak ini nih yang masalah. tenang Pak, tenang Pak. TTDK tetap tenang dan kuasai. Saya dulu sarapan. Di rumah udah Pak. Gua di rumah. Bapak belum? Udah. Mau sarapan di rumah kan? Nah, tuh boleh Bek, nanti mampir dulu Boleh makan siang ayo. makan cumi bakar. Mohon izin saya membawakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Membawakan acara pada pagi hari ini yaitu acara workshop pengembangan pembelajaran materi fisika SMP. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kegiatan MGMP IPA SMP Kabupaten Pandeglang terutama untuk yang 4, 5, dan 6 yaitu dalam kegiatan workshop hari ini Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan Pengurus Rayon 4, 5, dan 6 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian dilanjutkan dari Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu wa la ilaha Profesi seorang guru itu kan sebetulnya profesi yang multi talenta ya. Jadi dokter iya, jadi produser iya, tukang nulis skenario iya gitu. Ya. Bapak Ibu bisa lihat listrik nggak? Nah, loncakan bergerak. Nah, di listrik diam itu ada muatan. Kalau kita udah tahu tentang muatan, kita tahu tentang hukum Coulomb. Kalau udah tahu hukum Coulomb, kita tahu medan listrik. Yang pertama ini ya, gurunya menampilkan pertanyaan melalui Mentimeter. Mentimeter itu kayak gimana? Boleh di-scan di bagian ini. Listrik itu bukan benda, tapi kejadian, fenomena atau gejala. Dia hampir mirip ukurannya. Nah, cuma permasalahannya kita bukan lagi nyari yang seukuran manusia, kita nyari penyebab listrik. Tadi penyebab listrik siapa? Muatan. Berarti kalau kita mau nyari penyebab harus nyari yang lebih kecil. Ini inframerah. Terus di sini ada sel kulit. Bisa karena ukurannya lebih kecil daripada sel kulit. Jadi kalau Bapak Ibu siang-siang panas-panas keluar, bahaya nggak? Kenapa? Radiasi siapa? Nah, itu bukan ultraviolet, ini mah infrared ya. Infrared sama ultraviolet sama enggak? Beda.
ini perbedaannya. Kita lihat di bagian yang mobilitas. Mobilitas itu artinya kan pergerakannya. Jadi inilah yang menyebabkan listrik itu tadi. Cuma kalau ini kan dia masih jalan-jalan aja gitu, muter-muter. Terus saya kasih sesuatu. Kasih sesuatunya itu nggak tahu nih, batang panjang di bawah ini nggak tahu apa namanya. Oke ya. Nah, setelah baterainya di-on-kan, apa yang terjadi di dalam kabel? Siapa yang bergerak? Motivasi untuk dorongan, apalagi orangnya gitu. Nah, Bapak Ibu mau datang ke sini kan berarti ada motivasi, ada dorongannya ya. Kenapa? Karena bagian penyusun Bapak Ibu aja yang paling kecil aja butuh motivasi gitu. Yang bergerak itu elektron ke arah dari negatif pasti kita. Betul. Kemudian yang kita pahami sejauh ini harusnya bergerak sebaliknya gitu. Kenapa Pak bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Kayak aku tanya. Baik. Jadi yang pertama kali ditemukan itu adalah arus listrik. Dia tuh nggak ngerti siapa penyebabnya. Makanya arus listrik itu dia pahami positif ke negatif. Baru kemudian elektron ditemukan. Oh ternyata elektron itu bergeraknya karena elektron itu negatif, sukanya ke yang positif dong, masa ke sesama jenis kan. Nah jadi dia bergeraknya dari negatif ke positif. Jadi arus namanya itu aliran elektron itu dari negatif ke positif. Sedangkan arus listrik sebaliknya. Karena perjanjian kalau itu. Jadi perjanjian karena pertama perjanjian apa ditemukannya arus listrik gak tahu penyebabnya siapa dan dia udah berlaku secara umum gitu kan. Ya udah pokoknya positif ke negatif. Padahal kenyataannya yang bergerak itu adalah elektron. Kalau muatan listrik itu kan ada, muatan itu adanya di atom. Nah, kalau muatan listrik, apakah ada atomnya? Baik. Bagus. Makanya kenapa disebut konduktor? Itu dia tuh ada atom. Nah, atomnya itu punya elektron terluar nggak? Ada ya. Nah, elektron terluar itulah yang bisa lepas. Jadi elektron bebas. Nah, kalau di benda padat, terutama logam, elektron bebasnya banyak. Nah, jadi yang bergerak dalam kabel itu sebetulnya elektron. Yang bergerak dari kabel sutet sampai ke kita itu elektronnya. Dan jumlah elektron itu nggak tambah nggak kurang. Tipnya. Tadi kalau yang petir yang saya dengar tadi ya, positifnya apa sih? Yang petir apa gitu kan? Tapi yang saya ajarkan dulu, yang tadi itu kan elektronnya dari potensial apa? Dari awan-awan gitu ya, dari perubahan itu sehingga yang tadi itu elektronnya, bukan protonnya. Ya. Yang kedua, ketika saya mengajarkan itu tentang arus elektron, itu karena dari terjadi perubahan atau perpindahan dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan arus listrik itu dari tinggi ke rendah. Kira-kira penjelasan seperti apa? Iya itu betul. Atau pada potensial. Kalau nggak ganti lah kalau voltase begitu banyak. Ya. Sebab di bukunya sesi potensial dan potensial. Kalau di penghantar, oke bisa mengerti. Kan baterai juga sama, baterai pun ada elektron. Nah kalau penghantar digerakkan elektronnya oleh baterai, nah baterai elektronnya yang menggerakkan siapa sehingga untuk mendorong supaya pindah elektron itu. Nah sementara yang ada dalam pikiran kami yang awam kan positif itu karena sedikit elektron, negatif karena elektronnya banyak, naturali ketika nyambung pindah sendiri. Ketika misalnya seperti di kampung ini banyak gadis, ini kurang, ketika ada tontonan nyambung. Soalnya yang mudah kalau salah saya mohon maaf. Soalnya secara naturali tanpa adanya dorongan pun akan mengalir. Jadi kalau ada dorongan tadi baterai juga ada elektron. Siapa yang menggerakkan elektron di baterai? Gitu Pak. Ya, kayak bergetar gitu. Kayak kita lewat ya apa ya, kondisi tidur ada berapa? Cuma dalam versi kecilnya.
Kenapa kok bisa ngerasa kayak bergetar gitu? Bayangkan listrik PLN itu berapa voltase? 220 sampai 240 sampai 380 sebetulnya. Jadi yang masuk ke rumah itu 220 atau 50 Hz. Getarannya itu. Betul. Naik turunnya itu 50 kali dalam 1 detik. Bayangin, Bapak Ibu digojlok 50 kali dalam 1 detik, gimana rasanya? Nah, Tapi kenapa beda antara 220 dengan 110? itu tergantung ini sih sebetulnya pengembang teknologinya juga. Kan kalau kita pakai yang 110 kayaknya gak bakalan kuat ya. Karena kebanyakan yang di kita itu teknologinya pakainya sumber 220. Drone itu menggunakan sumber arus DC, betul atau salah? Pernah lihat drone? Nah, itu pakainya arus AC apa arus DC? DC. Berarti salah ya? Betul. Lampu LED. AC. Betul ya? Laptop? DC. DC. Berarti ini salah? Betul. Lemari es? AC. Betul. Mesin cuci? AC. Berarti ini salah? Betul. Pompa air? AC. Betul. Power bank? Berarti salah? Betul. Terus? AC. Berarti ini salah ya? Terus? DC. Smartphone? DC. Saya pun akhirnya kan betul benar sekali. Tapi untuk nyoba pernah sekali, emang kejadian sekali gitu Pak. Ketika masang lampu naik water naik tiba-tiba dipegang, apa? Ketika nyamuk kok nyala. Baru sadar, oh iya, ya betul. Tapi hati ini tetap tuh. Ketika nyoba ini jangan-jangan gandul gitu Pak. Ya. Nah, karena saya pernah nyoba ekstrim karena takut apa ya? Takut gengsi juga Pak. Anak-anak. Jadi coba. Bukan saya nyoba, anak-anak yang nyoba. Anehnya yang perempuan itu berat mungkin sama. Kalau suruh ibu, yakin lebih berani perempuan pegang. Pernah nyoba Pak. Artinya kenapa kasus itu berbeda gitu Pak? Apakah saya kan pernah kayaknya punya jamret. Nah dengan HL itu dipegangin Pak, naik di atas genteng biasa. Nanya gengsi Pak, mau nanya nanya. Laki-laki apa itu Pak? Apakah tegangannya yang berbeda waktu itu atau safety-nya yang berbeda? Ya jadi memang ya kan berapa kilovolt gitu ya, tapi kan yang nyampe ke rumah kan 220. Nah sekarang kalau misalkan petugas PLN atau dengan bapak pengen apa ya memperbaiki lampu, ya tegangannya kalau bakal berubah tetap 220 gitu. Nah jadi memang, tapi yang perlu diperhatikan lagi, kita harus tahu kabel di dalam rumah itu bukanlah 2 kabel, tapi ada 3 kabel. Nah itu yang harus tahu Pak. Jangan sampai kita megang yang ada listriknya. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita udah safety, sebetulnya sih nggak masalah. Tapi kalau nggak yakin jangan. Ya, kalau nggak yakin, saya juga sampai detik ini kalau lampu putus terus kabelnya keluar, agak takut juga sebetulnya. Walaupun udah tahu kalau pakai sendal tarik itu nggak mungkin. Secara teori Ya, secara teori. Fasa itu yang merah, padahal ada perjanjiannya, ada yang hitam, ada yang biru. Jadi kita jangan salah nyapa juga, gitu. Ini yang di dalam kabelnya positif atau negatif? Ini nih, yang warna birunya negatif atau positif? Negatif. Elektronnya lebih diam. Sekarang kalau misalkan saklarnya kita sambungkan, bergerak kemanakah dia? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam?
Tadi elektron bergerak dari mana-mana. Nah, negatif ke positif itu artinya ini negatifnya, ini positifnya. Harusnya searah. Gas? Enggak juga, men. Cair apa lagi? Ya, jadi siapa ini? Bukan. Cahaya itu bukan wujud ya. Jadi yang disebut sebagai wujud jadi seperti tadi. Karena partikel itu tidak bisa digolongkan ke 3 wujud yang tadi. Plasma itu apa? Plasma itu wujud gas yang terionisasi. 1, 2, 3. Bersatu. Berdua. Bertiga. Berempat. Berkecimpung. Ya, oke. Biasanya Bapak Ibu kalau pakai jadi itu apa? Nanya apa tuh? Beli ya adik. Tinggal klik aja pet semua. Kalau bikin soal pernah nggak pakai ini? Nah, ngawur nggak kira-kira? Ngawur enggaknya itu sebetulnya tergantung kita mengasuh perintahnya. Betul. Kan kalau kita ngajar di sekolah itu kita membakar soal, acuannya apa sih? CP. Jadi CP kan diturunkan jadi DP. Terus tapi kalau yang operasionalnya itu indikator dan nah sebetulnya yang dimasukkan ke situ harusnya indikatornya. Di sini Bapak Ibu bisa bikin bentuknya yang terserah apa saja. Ada yes or no. Nah, bisa video, bisa mencocokkan gambar. Nah, kalau tadi kan kita pakainya TTS ya. Nah, kalau TTS ya di sini TTS. Menurut saya sih harusnya yang dipegang erat itu adalah apa ya, konsepnya. Dari konsep itu lahir persamaan. Nah, terkadang kita dibalik kalau ngajar rumus lah ngerti enggak, yang ada tuh hafal doang kan. Nah, giliran diubah rumusnya bingung. Tapi kalau konsepnya tahu, harusnya dibolak-balik ngerti. Ada gaya, kita banyak. Ada gaya, kalau begitu mana bilangan baku yang anak juga nggak ada. Nah, matematikanya Pak. Pakat yang kata 19 apa ya? Aduh, apa kita menjelaskan dulu? Oh, kita berapa saja? Barangkali punya konsep di bagaimana menerangkan pertanyaan di sini. Atau jadi ini juga kita bisa sekaligus gitu sebetulnya. Ini mungkin salah satu cara gitu. Tetapi ini kalau saya lihat atau diuji cobakan ke mahasiswa keduluan, biasanya kalau seperti ini dianalogikan. Ibu, kembali lagi ya, kita mudah-mudahan tetap semangat ya, tidak mengenal usia juga. Mudah-mudahan apa yang kita lihatkan hari ini menjadi bergerak timbangan amal kebaikan kita. Cerah. Penampakan Mas Taufik ternyata kirain pakai motor. Wes. Real. Waktu ayahnya pelaut, Pak. Anaknya harus ada tantangan. Saya seorang pelaut. Ini namanya Akamsi Lebak. Akamsi Labuan. Yang juara satu yang mana? Juara 1 udah musnah. Nah ini sisa-sisanya gimana, juara berapa? Enggak, ini mau sesudah di ini sudah dilombain. Enggak dilombain buat mau terbang deh. Tapi ini bener kamu bikin sendiri? Bikin sendiri Pak. Wish,
Ada perhitungannya nggak, Pik? Soalnya ini modelnya agak beda nih. Nggak kayak layangan biasa gitu loh. Ya, perhitungannya karena udah buat layangan dari apa ya, umur 6 tahun, 7 tahun udah buat, jadi udah tahu Pak kayak jatuhnya kalau layangan gini ya. Itu kalau ininya kurang berat, dia muter. Dia muter, nggak bisa dihidap terbangin. Itu dari apa? Ini bambu semuanya. Bambu kopong. Bambu ini ya udah diserut. Wah, kalau ininya kurang, kalau ini keberatan, ngusap juga. Kamu salah skripsi nih tema. Kebolehannya malah di sini. Dia ikut ini nggak sih? Ikut. Hah? Ikut Pak. Lah, atuh cocok. Padahal mah Pak, itu sama Coba sama bayar. saya. Lewat kiri Coconut Island. Dibayar ya, Mas? Tapi ntar jemputnya lurus terus ke bawah. Itu belok kanan. Oke. Lanjut. Di sebelah kiri ada Gunung Asupan. Nah, terhalang oleh ini jalan Asupan. Dikenal dengan gunung kecil-kecil cabai rawit. Ini bisa sekarang ada dua pendakian, dua trek. Ada ya Abah Umar sama satu lagi yang terbaru apa ya namanya lupa. Nah, ini belokan mau ke pos Abah Umar nih, sebelah sini. Lewat sini. Lewat situ. Nah, itu. Satu lagi ini yang lagi rame karena udah dibuka lagi, Gunung Pulau Sari. Tapi sebenarnya kalau dari view kayaknya emang lebih bagus Asupan sih. Tapi kalau nih, apa Pak? kemananya? View campnya, tempat campnya Asupan tuh juara banget. Tapi kalau di Pulau Sari itu dia ada kawah, jadi kawahnya bisa kita lewatin. Terus di sini tuh terkenal dengan pemandian Citaman. Wih, zona Indonesia. Ingat bener cek Geru. Tapi ini di tembok juga agak-agak miring. Kayak geraknya itu dihadap. Apa iya ya? Dan Pak, Iya juga ayo. oh ini Jalan ya. Pulau Sari. Dari Cikarang ya Pak?